Siapa sangka, seorang tenaga kerja wanita, TKW, asal Indonesia yang awalnya hanya dianggap pembantu biasa, justru mampu mengubah hidup majikannya? Perjalanannya penuh ujian, air mata, dan kejutan yang tak disangka. Kisah ini bukan sekadar cerita, tapi pelajaran hidup yang akan menyentuh hati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini, kita akan mendengar kisah luar biasa tentang seorang TKW Indonesia yang mengalami perjalanan iman yang menggetarkan jiwa. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan buat teman-teman yang sedang berjuang di perantauan atau ingin mendoakan seseorang, silakan tulis doa terbaik kalian di kolom komentar. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semua. Amin. Wati menatap anak semata wayangnya yang masih terlelap di atas tikar lusuh. Udara pagi yang dingin menusuk kulit, namun hatinya jauh lebih beku. Tangannya menggenggam erat tiket keberangkatan, sementara matanya berkaca-kaca. "Bu, jangan pergi." Suara lirih itu membuat dadanya sesak. Anaknya, Rina, terbangun dan langsung meraih tangan ibunya. Wati mengelus kepala gadis kecilnya dengan lembut, berusaha menahan air mata yang sudah mendesak keluar. "Ibu harus pergi, Nak, demi masa depan kita." Suaranya bergetar. Dari luar, suara klakson mobil travel terdengar. Itu tanda bahwa ia harus segera berangkat ke bandara. Wati menarik napas panjang, mengumpulkan keberanian terakhirnya. "Jaga diri baik-baik, Rina. Rajinlah berdoa." Ia memeluk anaknya erat, seakan ingin membawa kehangatan itu bersamanya. Namun waktu tak berpihak. Dengan langkah berat, ia berjalan keluar rumah. Setiap langkah terasa seperti pisau yang mengiris hatinya. Di depan rumah, ibunya sudah menunggu. Perempuan tua itu menggenggam tas Wati dengan tangan gemetar. "Hati-hati, Le. Jangan lupakan salat. Allah selalu bersamamu." Wati mengangguk. Ia mencium tangan ibunya, lalu masuk ke mobil tanpa berani menoleh lagi. Jika ia melihat wajah Rina sekali lagi, ia tahu dirinya tak akan sanggup pergi. Di dalam mobil, air matanya akhirnya jatuh. Di dalam pesawat, Wati memandangi awan di luar jendela. Ia sadar, perjalanan ini bukan sekadar tentang mencari nafkah. Ada sesuatu yang menantinya di negeri seberang, sesuatu yang belum ia ketahui. Namun, ia tak pernah menyangka bahwa perjalanannya akan mengubah hidup seseorang, bahkan dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pesawat mendarat dengan mulus di bandara internasional. Wati turun dengan langkah hati-hati. Matanya menelusuri kerumunan orang yang sedang menjemput keluarganya. Hatinya sedikit bergetar. Negeri ini terasa asing, jauh dari rumah, jauh dari orang-orang yang dicintainya. Tak lama kemudian, seorang pria bertubuh tinggi menghampirinya. "Wati?" tanyanya dalam bahasa Arab yang terbata-bata. "Iya, saya Wati." Pria itu mengangguk. "Ikut saya. Nyonya Laila sudah menunggu." Perjalanan menuju rumah majikannya terasa panjang. Dari balik kaca mobil, Wati melihat gedung-gedung menjulang tinggi, jalanan yang dipenuhi mobil-mobil mewah, dan orang-orang berpakaian rapi berjalan dengan cepat. Jauh berbeda dari desanya yang tenang. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mobil berhenti di depan gerbang tinggi berwarna emas. Di baliknya, berdiri rumah megah bak istana. Wati menelan ludah. Rumah sebesar ini, sungguh sulit dipercaya bahwa dirinya akan bekerja di dalamnya. Pintu rumah terbuka. Seorang wanita berdiri di ambang pintu. Cantik, berkulit putih bersih, tetapi sorot matanya dingin. "Kau pembantu baru itu?" Suaranya datar. Wati mengangguk hormat. "Iya, Nyonya. Nama saya Wati." Laila menatapnya tanpa ekspresi. "Ikut aku." Wati mengikuti langkah majikannya melewati lorong-lorong panjang dengan lampu kristal yang berkilauan. Kemewahan ada di setiap sudut. Namun, ada sesuatu yang terasa aneh. Rumah ini begitu sunyi. Tidak ada suara tawa anak-anak. Tidak ada kehangatan seperti di rumah.
Setelah menjelaskan tugasnya, Laila meninggalkannya sendirian di dapur. Wati menarik napas panjang. Hari ini adalah awal dari kehidupan barunya. Malamnya, ketika semua orang sudah tidur, Wati terbangun karena suara pelan yang datang dari ruangan sebelah. Suara isakan. Ia berjalan perlahan menuju sumber suara. Di balik pintu yang sedikit terbuka, ia melihat Laila duduk sendirian di sofa, menangis tanpa suara. Wati menahan diri. Tidak mungkin ia mencampuri urusan majikannya. Tapi hatinya bertanya-tanya, ada luka apa yang disembunyikan wanita itu di balik kehidupannya yang terlihat sempurna? Pagi datang lebih cepat dari yang Wati kira. Ia segera bangun dan memulai pekerjaannya. Menyapu lantai marmer yang dingin, membersihkan ruang tamu yang luas, dan menyiapkan sarapan untuk majikannya. Saat ia sedang menata meja makan, Laila muncul dengan wajah tanpa ekspresi seperti biasa. Kopi. Hanya itu yang ia ucapkan. Wati buru-buru menuangkan kopi ke dalam cangkir porselen. Saat ia menyerahkan cangkir itu, tangannya tak sengaja bersentuhan dengan jemari Laila yang dingin. Sesuatu dalam hati Wati berbisik, wanita ini bukan hanya kesepian, tapi juga menyimpan luka yang dalam. Hari-hari berlalu dengan cepat. Laila tetap menjadi sosok yang dingin dan tak banyak bicara. Namun, setiap malam, Wati masih sering mendengar suara tangis lirih dari kamar majikannya. Hingga suatu hari, saat sedang merapikan kamar Laila, Wati melihat sebuah foto di meja rias. Seorang pria tampan berdiri di samping Laila, tersenyum lebar. Tapi ada satu hal yang membuat Wati terpaku. Pria itu tidak lagi ada di rumah ini. Rasa penasaran semakin mengusiknya. Hingga akhirnya, suatu sore, saat ia sedang menyiapkan teh, Laila tiba-tiba berbicara. "Kau punya keluarga?" tanyanya tanpa menoleh. Wati terkejut. Ini pertama kalinya sang majikan bertanya tentang hidupnya. "Iya, Nyonya. Saya punya seorang anak perempuan di Indonesia." Laila terdiam lama sebelum akhirnya berbisik. "Beruntunglah kau masih punya keluarga." Wati ingin bertanya lebih jauh, tapi ia tahu batasannya sebagai seorang pekerja. Namun, di lubuk hatinya, ia semakin yakin ada sesuatu yang hancur dalam hidup wanita itu. Malamnya, suara tangisan kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Wati menggigit bibirnya. Hatinya berperang. Haruskah ia berpura-pura tidak mendengar? Atau harus ia lakukan sesuatu? Akhirnya, dengan langkah ragu, Wati mengetuk pintu kamar majikannya. "Nyonya, apakah Anda baik-baik saja?" Tak ada jawaban. Tapi tangisan itu semakin jelas terdengar. Dengan hati-hati, Wati mendorong pintu yang tak terkunci. Di dalam, Laila terduduk di lantai, memeluk sebuah kemeja pria sambil menangis terseduh-seduh. "Dia meninggalkan aku." Suara Laila pecah di antara isakannya. Wati tercekat. Ia akhirnya mengerti. Pria di dalam foto itu, suaminya, telah pergi dan meninggalkan luka yang tak terlihat di hati Laila. Wati berdiri di ambang pintu, hatinya diliputi rasa iba. Ia pernah merasakan kehilangan, namun luka yang terlihat di wajah Laila begitu dalam. Laila masih menangis, menggenggam erat kemeja yang tampak sudah usang. Entah apa yang mendorongnya, Wati memberanikan diri untuk melangkah mendekat. "Nyonya." Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Laila menoleh. Mata indahnya sembab dan merah. Wati bisa melihat kepedihan yang begitu nyata di sana. "Dia meninggalkanku tanpa alasan." Suara Laila bergetar. "Aku tidak cukup baik untuknya." Wati menghela napas pelan. Ia tahu rasa sakit itu. Ia tahu bagaimana rasanya merasa ditinggalkan. Namun, ia juga tahu, bukan dirinya yang berhak menghakimi. "Nyonya, terkadang kita tidak tahu rencana Allah," katanya lembut. "Mungkin ini sulit, tapi pasti ada alasan di balik semua ini." Laila tertawa kecil, penuh kepedihan. "Kau berbicara tentang Tuhan? Apakah dia benar-benar ada?" Wati terdiam. Ia ingat saat ia sendiri mempertanyakan segalanya, ketika ia harus meninggalkan anaknya, ketika ia menangis dalam sujudnya. Namun,
Perlahan ia menemukan jawabannya dalam setiap doa yang ia panjatkan. Allah selalu ada, Nyonya, ucap Wati dengan keyakinan. Saat kita merasa sendirian, Dia mendengar. Saat kita menangis, Dia melihat. Kita hanya perlu mendekat. Laila menatapnya lama, seakan mencari sesuatu dalam sorot mata Wati. Kemudian, ia mengalihkan pandangannya. Pergilah, aku ingin sendiri. Wati menunduk hormat dan keluar dari kamar. Namun, malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia tiba, rumah megah itu tidak terasa sekosong sebelumnya. Di dalam kamarnya yang kecil, Wati berdoa. Ia memohon agar Allah memberi ketenangan bagi hati majikannya. Yang tidak ia sadari, di kamar sebelah, Laila masih terjaga, memandangi kemeja di tangannya dengan tatapan penuh pertanyaan. Kata-kata Wati terus terngiang di kepalanya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Meskipun Laila tetap pendiam, ada sesuatu yang berubah. Setiap kali Wati selesai sholat, ia merasa ada mata yang mengamatinya dari kejauhan. Suatu malam, ketika Wati selesai menunaikan sholat tahajud, ia terkejut melihat Laila berdiri di ambang pintu kamarnya. "Kau selalu berdoa?" tanyanya pelan. Wati tersenyum. "Iya, Nyonya. Itu yang membuat hati saya tenang." Laila melangkah masuk. Matanya menerawang. "Dulu, aku juga pernah berdoa. Tapi semakin aku meminta, semakin hidupku hancur." Wati mendengarkan dengan sabar. "Aku mencintainya," lanjut Laila. Suaranya lirih. "Tapi dia meninggalkanku tanpa alasan. Aku berdoa siang dan malam, memohon agar dia kembali. Tapi yang kudapat hanya kesepian." Wati menarik napas dalam. "Nyonya, saya juga pernah merasakan kehilangan. Saya harus meninggalkan anak saya demi mencari nafkah. Kadang saya bertanya-tanya, mengapa hidup begitu kejam? Tapi saya percaya, Allah tidak pernah meninggalkan kita." Laila terdiam lama. "Apa yang harus aku lakukan?" "Kembalilah kepadanya," jawab Wati lembut. "Mungkin bukan jawaban yang langsung terlihat, tapi Allah pasti sedang menyiapkan sesuatu untuk Nyonya." Malam itu, Laila tidak langsung pergi. Ia duduk di lantai, diam dalam pikirannya sendiri. Hari-hari berikutnya, perubahan kecil mulai terjadi. Laila lebih sering duduk di ruang keluarga, tidak lagi mengurung diri di kamar. Ia mulai bertanya tentang kebiasaan Wati, tentang mengapa ia selalu terlihat tenang meski jauh dari keluarganya. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Laila berdiri di ambang pintu kamar Wati. "Bisakah aku berdoa bersamamu?" Wati tersenyum. "Tentu, Nyonya." Malam itu, rumah yang selama ini terasa sunyi perlahan mulai terisi dengan sesuatu yang baru. Laila duduk bersila di samping Wati. Wajahnya penuh kebimbangan. Ia menatap sajadah di depannya, seolah benda itu adalah sesuatu yang asing. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya pelan. Wati tersenyum lembut. "Mulailah dengan niat. Nyonya tidak perlu memaksa diri. Cukup duduk di sini, dengarkan, dan rasakan." Laila mengangguk ragu. Ketika Wati mulai membaca doa, suara lembutnya memenuhi ruangan, menciptakan ketenangan yang belum pernah Laila rasakan sebelumnya. Setelah beberapa saat, Laila menutup matanya. Dadanya terasa hangat, seolah ada sesuatu yang telah lama hilang kini perlahan kembali. "Apakah Allah akan menerima aku?" Suara Laila hampir seperti bisikan. Wati menatapnya penuh kasih. "Allah Maha Pengampun, Nyonya. Tak peduli seberapa jauh kita tersesat, pintunya selalu terbuka." Laila menarik napas dalam. Perlahan, ia membungkukkan tubuhnya, bersujud di atas sajadah. Tangisnya pecah di sana, menumpahkan segala kesakitan yang selama ini ia pendam. Wati menundukkan kepala, ikut terharu melihat bagaimana Allah mulai menyentuh hati majikannya. Malam itu, setelah sekian lama, Laila tidur dengan lebih damai. Keesokan harinya, ada sesuatu yang berbeda. Laila tidak lagi terlihat seperti wanita yang terluka. Ia mulai berbicara lebih banyak, bahkan sesekali tersenyum. Ketika Wati sedang membersihkan ruang tamu, Laila datang menghampirinya.
Aku ingin belajar lebih banyak, katanya dengan tatapan penuh harap. Bisakah kau mengajarkanku? Wati mengangguk penuh haru. Ia tidak pernah menyangka perjalanan imannya akan membawa perubahan sebesar ini. Hari-hari berlalu, dan Laila semakin tekun belajar. Ia mulai membaca doa, bertanya tentang makna ayat-ayat, bahkan mengamati bagaimana Wati menjalani hidupnya dengan penuh keikhlasan. Suatu malam, Laila duduk di teras rumah bersama Wati. Angin berembus lembut, membawa keheningan yang menenangkan. Aku merasa seperti manusia baru, Laila berbisik. Dulu aku mencari kebahagiaan di luar sana, dalam harta, dalam cinta seseorang, tapi ternyata kebahagiaan itu ada di dalam hati. Wati tersenyum. Allah memang selalu tahu yang terbaik untuk hambanya, Nyonya. Laila mengangguk. Aku ingin mengubah hidupku. Aku ingin lebih dekat dengannya. Kata-kata itu membuat mata Wati berkaca-kaca. Perubahan yang terjadi pada Laila begitu nyata. Wanita yang dulu larut dalam kesedihan, kini bersinar dengan ketenangan. Tak lama setelah itu, kejutan lain datang. Laila mengumumkan bahwa ia ingin pergi ke Tanah Suci, untuk menenangkan hati dan mencari makna hidup yang lebih dalam. Wati terharu. Ia tidak pernah menyangka, perjalanannya sebagai seorang TKW yang penuh cobaan justru menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Ketika hari keberangkatan tiba, Laila berdiri di depan pintu, menatap Wati dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Wati," katanya dengan suara bergetar. "Kau bukan hanya pekerja di rumah ini. Kau adalah sahabat yang mengubah hidupku." Wati tersenyum, menahan haru. Semoga Allah selalu membimbing Nyonya. Pesawat yang membawa Laila pun lepas landas, menuju Tanah Suci. Dan di rumah megah itu, Wati menatap langit, berbisik dalam hati. Hidayah memang bisa datang dari mana saja, bahkan dari seorang pekerja sederhana sepertinya. Sungguh luar biasa, bukan? Kisah ini mengingatkan kita bahwa hidayah bisa datang melalui siapa saja, bahkan dari orang yang mungkin kita anggap biasa. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa dan ketulusan hati. Jika kalian merasa kisah ini menginspirasi, jangan lupa like, share, dan tulis komentar kalian di bawah. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.